Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'mah wa bidayatu wal hidayah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih Allah beri sehat, masih diberi nikmat merasakan makanan, minuman yang kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majlis yang dikatakan ini daripada taman-taman surga Allah yang akan menjadikan antumah husnul khatimah dan mendapatkan di akhirat kelak syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga berkumpul melihat Rasulullah di Firdausil A'la. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis Nurul Rahman Kiai Asep Safruddin ma'atanallah bituli hayatih beserta Buya Nyai. Mudah-mudahan Allah safiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antumah hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikannya Allah mar'atun salihatun, perempuan yang salihah, mar'atun abidatun, perempuan yang diaku Allah sebagai hambanya, dan mar'atun ta'iatun, perempuan yang diaku Allah, yang dikatakan perempuan yang ta'ah, yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan, Allah setafiahkan badan, Allah banyakkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu sunnah. Fadilah atau faedah ya. Fadilah ini dalam bahasa Melayu juga fadilah, keuntungannya dari sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita ini cenderung kepada sunnah Nabi, ya, mikirkan sunnah Rasulullah, kita mendapat kecintaan Allah, ya, mendapatkan kecintaan Allah, dan terutama mendapatkan surga. Bayangin. Jadi luar biasa. Dikatakan alimul ulama, dosa sebesar apapun dengan satu di antara fadilah sunnah ini, salawat kepada Nabi Muhammad, dikatakan sebesar Uhud. Itu yang dimaksud sebesar gunung Uhud ini. Di Arab sana itu semacam bukit. Itu benar-benar yang besar ya, yang besar. Jangan sembarangan kan, dosa kecil ini kita juga kayak semacam butiran pasir, butiran debu, noh. Itu kecilnya segitu, seuhud segitu itu yang besar. Jadi luar biasa, itu Allah ampunkan. Satu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus kagum ya? Kenapa kok dikatakan luar biasa? Maksudnya luar biasa ini ajaib gitu. Kenapa soalnya? Karena terus dilebihkan, dikasih pahala langsung. Jadi 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah, maka
orang itu kata Nabi mencintai aku. Dan siapa orang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, akan Allah jadikan bahwa orang itu akan berkumpul denganku di surga kata Nabi. Nah, jadi luar biasa. Lah Habib, kita ini kalau melihat Nabi bagaimana Habib? Rasulullah itu Al-Amin. Ngerti kan? Rasulullah itu Al-Amin, yang bisa dipercaya. Kalau orang ngomong kita masih bisa ragu. Ya, kalau selain Rasulullah nih. Bahkan sampai nabi-nabi dan Rasulullah 1, 2 ada yang pernah salah. Ya, enggak semua ada. Nabi Allah Ibrahim pernah ia bohong akan patung yang bisa berbicara misalnya, tapi bukan dosa karena nabi-nabi dan Rasul Allah ini maksum. Ini hebatnya Nabi Muhammad begitu, Al-Amin. Dulu sebelum Rasulullah digelarkan Al-Amin, As-Siddiq, Nabi jujur. Banyak gelar Rasulullah. Toha gelar Nabi, Yasin gelar Nabi. Yasin bukan sin ya. Yasin itu gelar Nabi. Ada pendapat yang lebih mu'tamad itu memang nama Muhammad SAW itu diantaranya Yasin, bukan sin, bukan ya, Yasin. Nah, ini Rasulullah ini luar biasa. Itu begitu. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, apa sunnah Nabi? Hadis Rasulullah, hadis. Jangan salah, hadis ini pertama-tama hadis dulu. Kalau Rasulullah pertamanya tuh di kitab Imam Bukhari Muslim ya, Sahihain, ada Sahih Bukharinya di kitabnya, itu tebal kitabnya, terjemah ada. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Terus man sholla alaih, Rasulullah mengatakan tadi yang sholawat tadi, kalau kita sholawat ke Rasulullah sekali Allah balas dengan 10 lipatan. Fa sallallahu alaihi asyra. Allah beri 10 sholawat, dibalas 10 sholawat. Yang satu sholawat itu diberi 10 kebaikan, diangkat 10 dosa besar. Jadi 10 Uhud. Bayangkan. Makanya kalau dikatakan mengharuskan, harus, karena dalam akaid hukumnya perintah Allah yang kita lihat ya, perintah Allah ini memang terbagi 2, perintah wajib dan perintah sunnah. Hati-hati. Makanya benar-benar memperhatikan sunnah Nabi Muhammad SAW ini. Untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad boleh, untuk kita mengetahui agama yang dibawa Nabi Muhammad boleh, yakni Al-Quran, akan menjadi kita ngerti ya. Orang yang tahu apa orang yang nggak tahu, misal kalau kita ngerti Rasulullah punya pegangan apa? Al-Quran, dibaca terus Al-Quran. Al-Quran ini dihatamkan dari mulai Fatihahnya ya. Fatihah ini kan induknya kitab, induk Al-Quran ya, dibaca sampai selesai. Bukan induk induk ibu ya, bukan, maksud induk Al-Quran ya. Nah, dibaca sampai selesai. Apa namanya? Ummul kitab ya. Ummul kitab, ummul itu ibu ya. Cuman ini artinya lain. Sampai Anas dibaca. Selesai hatamkan lagi. Ini luar biasa. Itu sunnah Nabi. Yasirumhamu dengan Al-Quran ya. Nah, bayangkan itu diantara nasihat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita ngerti fadilah sunnah Nabi, yakni dari lisan Rasulullah, hadis Nabi, keutamaan tentang Nabi Muhammad SAW itu dari mana? Dari Rasulullah. Khaliqul adah dikatakan Nabi. Nabi selalu jadi satu manusia yang mengatakan aku Rasul, ya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Karena memang diperintahkan Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Di antara keutamaan Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah diutus sebagai rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Akan merasakan ketenangan hati di saat menghadirkan Nabi Muhammad di hati kita. Baca maulid Nabi Muhammad. Itu semua menceritakan risalah Nabi. Dari mulai Nabi lahir dan keutamaan-keutamaannya. Terus melihat dengan apa? Dengan rasa cinta. Kita ini harus bisa mempunyai kesenangan hati ini dilatih supaya benar-benar ngerti ini manusia satu ini sampai kita mati berusaha.
Ya. Dengan belajar ilmu ini untuk ngerti hadis Rasulullah. Kita ta'lim muta'alim, kita belajar, kita mondok pesantren untuk ngerti Nabi Muhammad. Jalan menuju keridhaan Allah. Semua biwasitatir Rasul, semua atas rentara Nabi Muhammad SAW. Makan, ya, bisa ngerti yang kalau kita makan nggak ngerti cara makan, nggak ngerti fadilah apa ini makan. Jadi apa berasnya, lauk-lauknya itu akan menjadi keberkahan di badan, ya nggak dapat berkah. Kita hanya sebatas makan, ngerti makan mubah, ya. Tapi kalau kita ngerti rasa syukurnya, baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, di sana kita mendapatkan keberkahan. Ya, barik fi umri, kadang kita minta keberkahan di umur, segala macam itu dari makanan itu. Dan kita minta dijauhkan dari makanan yang menyebabkan kita masuk ke neraka. No. Dari apa? Pengetahuan. Dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, "Ana madinatul ilmin wa aliyu babuha." Aku kotanya ilmu, kata Rasulullah. Dan Sayyidina Ali pintunya. Kita ngelihat ada sumur, ya, ada sumur itu ditimba. Bayangkan itu, kita ada ini apa nih, listrik setiap hari segala macam. Dulu nimba air, sekarang tinggal putar keran pakai sanyo. Ya, capek luar biasa, ngurusin rumah, nyapu, ngepel, ngelayanin suami, masakin suami ina itu. Tapi jahil, nggak ngerti agama. Sayang apa enggak? Sayang. Lain keringetnya usaha orang, seorang mar'atun perempuan yang ngerti ngaji, yang ngerti agama. Karena apa, nyapunya berkah. Iya, nyuci pakaian suaminya dapat keluar biasaan. Ketika istri-istri Rasulullah mencucikan untuk Nabi misal, itu diantara. Ada kadang orang bilang kalau yang namanya laki-laki dia seharusnya bantu-bantu istrinya, udah jangan banyak nuntut, susah ya. Kita ikuti belajar jadi orang yang supaya dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari mengatakan, siapa berjuang kamu dalam urusan agama, setiap tetes darah Allah ganti di akhirat nanti kasturi. Bayangkan, minyak wangi yang harum luar biasa. Makanya itu. Terus di antara fadilah sunnah itu dikatakan Nabi Muhammad SAW, kita akan melihat saat kala ini kesenangan yang berketerusan, ya. Dari mulai kita mengenali Rasulullah akan seperti hidup kita, enggak seperti sebelum kita mengenalinya. Bahkan mungkin itu dikatakan akil baligh. Kita mulai ngerti yang haram, yang halal. Hati-hati karena setengah, ya. Dan Nabi juga mengatakan, suami istri menikah kan, itu Rasulullah yang nyuruh. An-nikahu sunnati, kata Nabi. Nikah itu sunnahku. Man taraka sunnati falaysa minni. Nabi mengatakan, kalau nggak mau nikah, dia bukan golonganku, kata Rasulullah. Ini nggak boleh. Kenapa? Perempuan boleh nggak nikah sampai meninggal boleh, kalau laki-laki harus. Tapi ingat, ini harus nikah. Harus nikah. Bagaimana caranya? Jangan suka nolak-nolak. Kalau lelaki begini dia pilih yang begini udah kayak, jangan, enggak boleh. Kenapa? Karena ini ada satu keterangan yang sampai salah satu di antara untuk kita mendapat ridha Allah, diakuinya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahbib itu yang nikah maksudnya laki-laki, enggak ada maksud, ya. Kita mengambil keuntungan daripada fadilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang boleh perempuan sampai tua, sampai meninggal nih nggak nikah. Tapi kalau dia nikah, boleh kira-kira milih mana? Milih nikah. Ya, kau pengen punya mantu yang soleh, nanti punya anak yang soleh, punya keturunan yang soleh, punya anak perempuan terus cucu yang solehah. Bayangkan, ini diantara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau nggak ngerti, ya punya anak perempuan, dia tetap kepengen anaknya nggak nikah sampai mati. Apa maksudnya? Kan nggak ngerti, kita bingung. Ya, walaupun boleh, maksudnya halal. Ya, laki-laki harus. Kalau anak laki-laki harus nikah, begitu. Harus nikah kalau anak laki-laki. Nah, Nabi mengatakan begitu, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Ini di kitab Ajami'u Sahih, hadisnya sahih dari Imam Bukhari, Muslim, ya. Ini hadis yang sahih. Terus kalau malam
malam. Ini kita semua disuruh bangun malam, qiyamul lail, salat tahajud. Ngikutin siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada gerak-gerik kita semua. Nggak, kalau misal sholat dari subuh baca Quran dari mana waktu setiap hari sering, sedikit dia melakukan bid'ah. Ya, kalau dia banyak melakukan ibadah sering, pasti waktunya lebih luang untuk ibadah. Ya, ini ada nih waliyah, perempuan waliyah ada, lelaki wali ada. Dia baca Quran sehari hatam 14 kali. Sehari 30 juz hatamkan Al-Quran 14 kali hatam. Itu sudah keberkahan waktunya, ya. Jadi dibaca sebentar, setengah jam selesai 30 juz. Wali ini, ada waliyah juga ada. Rabi al-Adawiyah, dia hatamkan Quran seumur hidup 7.000 kali. Sekali akhir sebelum hayat, ia baca itu 7.000 kali sampai meninggalnya. Dia berhasil menghatamkan Al-Quran sekali baca 7.000 kali sampai dia wafat. Rabi'atul Adawiyah. Jadi ada. Diriwayatkan lagi di zaman kemari dari Habib Abdurrahman namanya bin Muhammad Asgaf. Itu dia bilang sama anaknya suruh berhenti, abah jangan terus-terusan, nanti abah sakit, sampai dia gali kubur. Kata Habib Abdurrahman, itu perempuan hatamkan Quran 7.000 kali. Akhirnya Habib Abdurrahman berhasil menghatamkan Quran, diputar sekali baca sampai meninggal juga 8.000 kali. Makanya kan inna akramakum indallahi atqakum. Rabi'ah al-Adawiyah waktu kecil pernah serumah sama Nabi Muhammad. Ini diantara fadilah yang dikatakan. Terus kita berbondong-bondong tuh perempuan tuh ngikutin Rabi'ah al-Adawiyah. Sayyidah Fatimah tuh Zahra bangun malam setiap hari, setiap malam. Ada mengatakan setiap malam Jumat. Anak putri Rasulullah itu 1.000 rakaat setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat 500 kali salam sholat sunnah, ya itu begitu. Rawatib ba'diyah qabliyah ada diriwayatkan menba'dul ulama mengatakan itu sholat rawatib ba'diyah dosa ke depan diampunin, yang qabliyah dosa yang lalu diampunin. Terus banyak ada puasa Arafah ya dan segala macam itu. Ada lagi yang wajib apa? Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, ngerti arkanul iman, ngerti arkanul Islam, ngerti rukun iman, rukun Islam. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kita ini dari zaman dahulu sami'na wa ata'na. Dari mulai Rasulullah ini diutus menjadi rasul. Ada yang sami'na wa asaina. Ada segolongan lelaki perempuan yang dia tutup telinga, nggak ngedengar. Ya, dia mendengar tapi nggak diikuti, tertutup telinganya. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun. Begitu. Nah, ini Al-Qur'an sudah mengatakan itu di awal Al-Baqarah dikatakan ya. Fadilah luar biasa. Ada surah Muhammad. Segala sesuatu pokoknya yang menceritakan, yang menghidupkan Rasul. Misal Imam Ghazali ini Jubatuz Zaman, ulama yang terkenal masyhur di seluruh antara dunia. Kebanggaan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi di kita di sini Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dia salah satu al-musnid, al-muhaddis yang orang Melayu asli Padang, dia Sumatera Barat. Ya, dia tinggal di sana, ayahnya di sana. Itu dia dikatakan ahli sanad hadis. Kebanggaan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita sama begitu, harus menjadi umat yang dibanggakan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang udah. Kalau kita ngerti sunnah Rasulullah, yakni hadis Nabi Muhammad. Dikatakan itu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu dikatakan Syekh Muhammad Yasin itu kalau ia bingung akan satu perkara, ia ketemu Rasulullah. Lain zamannya, tanya langsung ke Rasulullah. Itu hebatnya. Habib punya kakek, Habib Muhammad namanya bin Abdurrahman Al-Atas, abahnya Umi Habib nih.
Dia dulu waktu di Mekah, kalau privat di tempat saya Yasin Fadani. Dia menyantren di Darul Maliki, tempat Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dia punya guru privat Syekh Yasin Al-Fadani, begitu. Itu alim luar biasa, orang ulama besar. Aslinya Padang, Sumatera Barat. Radhiyallahu an. Nah, kita ini kalau ngerti ini apa ini ilmu, ya, hadis ini satu keterangan tentang ilmu. Al-Qur'an sama satu keterangan tentang ilmu, apa tafsir, ya. Apa tafsirnya, begitu. Terus ada lagi fikih. Ini utama tentang hukum-hukum agama. Haram, halal, makruh, subhat, sunnah, ya. Ini penting. Fikih namanya. Dikatakan al-fiqhu ra'sul ilm. Ya. Fikih ini, ilmu fikih ini kepalanya ilmu. Kalau badan ini kepalanya, begitu. Ra's itu kepala, kalau syar itu rambut. Jadi kepala ini maksudnya ini kepala, ini leher sampai leher, ya. Nah, kalau kita tidak punya tangan masih bisa hidup, ya. Tapi kalau kita nggak punya ini kepala, kita berarti sudah tidak bernyawa, sudah terputus ini, ya, yang di leher itu. Nah, itulah diantara keutamaan kalau kita ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi, yang mengurangkan, yang segala-galanya Allah, ya. Dan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk mendapatkan, nah bagaimana nih mendapatkan kecintaan Allah, ya, supaya kita dilihat Allah, diurusin, diperhatiin, dicukupin zahir batin, ibadahnya, sembayangnya, tadarusnya, puasanya, sedekahnya, segala amal-amal kebaikannya. Apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, katakan, kalau memang benar hambaku itu mencintai aku, maka ikutilah kamu. Suruh mengikuti. Fattabi'uni, Rasulullah suruh mengatakan ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan memberikan tadi, diperhatikan apa agamanya, dicukupi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dicukupi orang yang baik. Siapa dikatakan di sana? Orang yang Allah kehendaki kebaikan. Man yuridillahu bihi, orang yang Allah kehendaki khairan, kebaikan, bihi khairan yufaqihu fid din. Allah cukupi ia akan ilmu agama. Ciri-cirinya ada tanda. Ada mengatakan karena sembahyang terus bercahaya, nyenengin hati. Maksudnya menyenangkan hati gak sembarangan orang soleh. Ia menyenangkan hati karena membuat hati kita berkah, membuat hati kita mengingat kepada Allah. Yang dikatakan apa? Ada asar, ada kebaikan dari badannya. Di zaman Rasulullah dikatakan orang-orang yang aqimus shalah, orang yang saleh, abdun saleh, idza ru'u dzukirallah. Ketika melihat wajah Nabi, ada wajah Allah di wajah Nabi Muhammad SAW. Dan terus orang-orang soleh itu, karena sunnah Nabi, karena Rasulullah ikutan Nabi. Kemana kita pergi, akhirnya kita ke surga. Apa tujuan dalam hidup? Akhirnya kita menginginkan kebaikan. Di saat kita nanti melihat neraka, di saat dipertontonkan Allah Subhanahu wa Ta'ala azabun nar, azab neraka nanti, apa sekira yang dibawa? Keselamatan, mengharapkan ampunan, istighfar. Ini diantara fadilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah istighfar. Apa istighfarnya nabi-nabi dan rasul-rasul Allah dan aulia-aulianya Allah dan ulama-ulamanya Allah? Ia beristighfar menambahkan kebaikan. Makanya jangan suka mengira ini Habib siapa, kiai siapa, ulama siapa ngajarkan istighfar, dia beristighfar. Apa? Karena istighfar ini bukan berarti kita melakukan kesalahan, bukan. Tapi kita mengisi hati kita dengan kebaikan istighfar ini. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Bagaimana kita bersyukur kepada Allah lantaran Nabi Muhammad SAW kita diampuni dosa, bayangin. Kita banyak melakukan kesalahan, melek mata, tutup mata, siang dan malam terus, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Yang lalu tobatun nasuha kadang, ya, wali masih tobat.
Nah, Nabi Muhammad SAW ini menjadikannya kita mendapatkan kesenangan hati, menjadi orang yang sabar. Perempuan ini lemah, ya, perempuan lemah, tapi Allah beri kekuatan dengan apa? Ia bisa mengandung. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dikandung Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, ibundanya. Jadi keutamaan segala sesuatu Allah berikan kepada setiap makhluk. Hanya beda karena lelaki, ya. Karena lelaki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tapi di saat mengerti keutamaan kita, seorang perempuan itu apa? Yang ia pandai bersyukur, mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu. Dan apa hadis Nabi Muhammad SAW ini yang dikatakan sunnah. Ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Di sana diterangkan Imam Bukhari bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 7 macam surga, ada 7 neraka. Ya. Ada 7 surga, ada 7 neraka. Kalau kita melakukan perbuatan yang Allah larang, Allah haramkan, ya, itu kita akan melihat nanti azab, akan disiksa. Tapi kalau kita meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Allah ampuni dosa. Kalau orang bilang, kiai, ustadz bilang, habaib bilang, ini nggak diampuni dosa, nggak segampang itu. Tapi dengan salawat nggak ada yang nggak mungkin. Ya, jadi salawat kepada Nabi Muhammad ini udah terang, nggak ada keraguan, bisa menghancurkan dosa sebesar apapun. Jadi jangan meragukan akan keterangan Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Karena itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau orang tidak mengimani Al-Quran, kafir atau tidak? Kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadilah ahli tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah. Apa sih takwa? Ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, Sayyidil Mutawaddi'in Rasulullah. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad ini orang makhluk Allah yang paling ma'rifah kepada Allah, yang paling mengenali Allah. Ana sayyidi waladi Adam. Dari bangsa kita manusia, Nabi mengatakan, aku penghulunya. Nabi pemimpin semua manusia. Ya, dan apa? Beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini Sayyidil Mutawaddi'in. Ini dikatakan daripada santri Mamak Sempur tuh bagus, Mamak Bakri sana Purwakarta. Alim luar biasa. Pemahaman itu. Ana sayyidi waladi Adam. Aku Nabi Muhammad ini penghulu semua manusia dan Sayyidil Mutawaddi'in. Pemimpinnya orang yang tawadu. Maka kalau kita beriman kepada Allah karena kita di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu mengikuti salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beramal-amal yang baik karena fadilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang terlepas semua dari yang dikerjakan Rasulullah. Ittiba. Kita mengambil supaya diri kita, badan kita, yang perempuan, yang lelaki, semua mendapatkan share keberkahan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sami'na wa ata'na. Bukan mendengarin Habib begini, tapi apa? Mendengarkan daripada yang dikatakan ini keterangan, ya. Al-ilmu, apa ilmu? Nur. Apa itu nur? Cahaya itu Al-Quran. Magallahullah, Al-Quran Al-Karim, wa magallahur Rasul, dan ucapan Nabi Muhammad SAW yang tadi sunnah hadis Rasulullah. Dan itu yang akan menyelamatkan, akan menjadi benteng untuk kita tertahan dari segala macam gangguan fitnah, gangguan dunia ini, terutama iblis laknatullah. Dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, sahib hikam radhiyallahu an, beliau ini ulama, wali juga, apa dikatakan tadbir, dinding itu yang menahan dalam hikamnya, itu yang akan menahan apa? Kehendak kita ini gak akan pernah bisa melangkahi yang Allah tentukan. Mudah-mudahan Allah berikan antumah kesenangan hati, Allah banyakkan rezeki, Allah senangkan hidupnya dunia akhirat, Allah jadikan mar'atun salihatun abidah ta'iah
yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kelak sesaat nanti kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.